Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 3 KKN PPM Departemen Bedah Mulut FKG Universitas Pajajaran akan memberikan informasi mengenai inflamasi. Namun, sebelum kita ke materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Guys. Halo. Hai. Halo. Nah, karena teman-teman sudah muncul, jadi kita langsung memperkenalkan diri saja nih. Saya Habibur Akhir Nasution dari Fakultas Pertanian. Saya Yohanes Leonardo dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Saya Nalizia Valoveta dari Fakultas Ilmu Budaya. Dan saya Denis Bernantesi dari Fakultas Kedokteran. Nah, karena kami sudah memperkenalkan diri, kita langsung saja ke materi nih. Selamat menikmati. Berikut ini merupakan poster yang kami susun mengenai informasi dari beberapa sumber yang kami dapati. Yuk, kenali informasi. Ya, jadi yang pertama itu ada pengertian mengenai inflamasi. Inflamasi merupakan respon non-spesifik pembuluh darah ketika sel dan jaringan dalam tubuh mengalami kerusakan. Respon inflamasi dikatakan sebagai respon yang non-spesifik karena apapun stimulus atau paparannya, dia akan tetap memicu respon inflamasi yang sama. Nah, inflamasi ini juga dapat terjadi di seluruh bagian tubuh yang memiliki aliran darah. Kemudian bagian kedua itu jenis. Terdapat dua jenis inflamasi. Yang pertama itu ada akut dan kronik. Untuk inflamasi akut itu merupakan respon inflamasi yang timbul dalam hitungan detik atau menit setelah terjadinya kerusakan jaringan. Inflamasi jenis akut ini juga biasanya disebabkan oleh respon langsung terhadap kerusakan jaringan. Nah, untuk inflamasi akut ini berperan untuk mengeliminasi penyebab kerusakan jaringan. Sementara itu jenis yang kedua itu jenis inflamasi kronik. Inflamasi kronik ini merupakan respon inflamasi yang berlangsung selama durasi yang lebih lama ketimbang respon inflamasi akut. Bisa cakupannya bisa minggu atau bulanan. Nah, biasa untuk jenis kronik ini disebabkan oleh kegagalan inflamasi akut dalam mengeliminasi penyebab terjadinya kerusakan jaringan. Lanjut. Lalu, apa penyebab inflamasi? Penyebab inflamasi terjadi karena semua stimulus yang menyebabkan kerusakan sel dan jaringan tubuh dapat memicu respon inflamasi. Penyebabnya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kimiawi, kedua fisik, dan ketiga biologis. Untuk kimiawi, contohnya seperti agen kimia, yaitu asam. Fisik itu seperti paparan radiasi, suhu ekstrim, maupun kerusakan mekanik seperti terluka. Dan biologis, contohnya adalah infeksi, kekurangan oksigen, atau nutrisi. Selanjutnya, mekanisme inflamasi. Kerusakan jaringan akan mengakibatkan pelepasan mediator inflamasi, contohnya sitokin dan prostaglandin, yang mengaktifasi respon inflamasi melalui 3 proses. Yang pertama adalah pembuluh darah melebar sehingga aliran darah semakin banyak. Yang kedua, protein dan sel darah putih lolos dari peredaran darah melewati dinding pembuluh darah yang semakin longgar. Dan terakhir, sel darah putih berpindah dari peredaran darah ke lokasi kerusakan dan mengeliminasi penyebab inflamasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dari inflamasi. Inflamasi, untuk orang-orang yang mengalami inflamasi, akan menunjukkan beberapa karakteristik yang bisa terjadi secara lokal atau di daerah terjadi inflamasi, atau secara sistemik, atau secara seluruh tubuh. Nah, untuk yang lokal, biasanya itu orang yang mengalami inflamasi akan mengeluhkan adanya terasa panas atau kalor, terjadi kemerahan atau rubor, terbentuk bengkak atau tumor, terasa nyeri atau dolor, dan juga akan mengalami kehilangan fungsi dari organ yang terlibat atau fungsio lesa. Secara sistemik atau seluruh tubuh, biasanya akan menunjukkan karakteristik berupa demam, peningkatan sel darah putih, dan juga peningkatan jumlah protein di dalam darah. Nah, terakhir, hasil dari proses inflamasi akut itu ada 3 jenis. Yang pertama, itu pulih seutuhnya atau resolusi penuh, di mana penyebab inflamasi sudah berhasil dieliminasi, dan akhirnya inflamasi mereda, dan jaringan akan sembuh. Yang kedua, itu terjadi ketika inflamasi menyebabkan kerusakan yang berat terhadap jaringan yang dilibatkan. Nah, oleh sebab itu, dia akan melakukan penyembuhan dengan cara membentuk bekas luka atau jaringan parut.
Dan terakhir, itu terjadi ketika penyebab inflamasi gagal untuk dieliminasi oleh inflamasi akut. Oleh sebab itu, orangnya akan terus mengalami inflamasi dan lanjut ke inflamasi kronik. Nah, sekian materi inflamasi dari kelompok 3. Dan kami harap dengan adanya materi ini, teman-teman dapat mengetahui apa itu inflamasi. Akhir kata, saya dan teman-teman mengucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas. Dadah! Dadah. Dah.